Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis analisis yuridis terhadap putusan 218 garing PID titik B garing 2019 garing PN Jakarta Pusat tindak pidana penipuan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Nur dengan NIM 2105040104 dengan mata kuliah Hukum Dagang. Oke, langsung saja masuk ke analisis. Terdakwa dengan bernama Eliezer Saragi Pardede, tempat lahir Medan, umur garing tanggal lahir 39 tahun garing 27 Mei 1979. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Komplek Imigrasi nomor 34 RT 1 RW 4 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Agama Kristen, pekerjaan wira swasta. Bahwa terdakwa ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan. 1. Penyidik tanggal 20 November 2018 nomor SP Strip Han garing 1050 garing 11 garing 2018 garing Ditreskrimum sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018. Yang kedua, perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 29 November 2018 nomor titik B strip 899 garing 0.1.4 garing EPP titik 1 garing 11 garing 2018 sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019. Yang ketiga, penuntut umum tanggal 16 Januari 2019 nomor prim titik 81 garing 0.1.10 garing EPP titik 2 garing 01 garing 2019 sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019. Yang keempat, perpanjangan wakil ketua pengadilan negeri sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019. Yang kelima, hakim pengadilan negeri tanggal 20 Februari 2019 nomor 218 garing PID titik B garing 2019 garing PN Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 21 Maret 2019. 6. Perpanjangan wakil ketua pengadilan negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019. Oke, langsung saja masuk ke kronologi kasus. Bahwa terdakwa Eliezer Saragi Pardede melakukan serangkaian tipu muslihat dengan adanya janji dana yang akan cair yang bisa digunakan untuk proyek yang masih dalam bentuk instrumen SBLC atau Standby Letter of Credit. Maka untuk mendapatkan instrumen SBLC tersebut, saksi Teguh Nur Azan diminta untuk memberikan sejumlah uang. Oleh karena itu, saksi Teguh Nur Azan mau mentransfer uang tersebut, yang membuat saksi Teguh Nur Azan mengikuti arahan terdakwa Eliezer Saragi Pardede untuk mentransfer uang tersebut kepada saudara Hanok Fredrik atau DPO. Saksi Ernawati Purba, saksi Hendro Ramli alias Yongki Alexander alias Yongki, dan saksi Haryanto. Bahwa terdakwa Eliezer Saragi Pardede memiliki peran sebagai orang yang memperkenalkan saksi Teguh Nur Azan kepada saksi Hendro Ramil alias Yongki Alexander alias Yongki dan saksi Haryanto, sedangkan saksi Hendro Ramli alias Yongki Alexander alias Yongki bertugas menjadi perantara atau penghubung saksi Haryanto dengan Teguh Nur Azan. Sementara saksi Agus Salim adalah orang yang membantu saksi Haryanto dengan cara mengaku berpura-pura melakukan pengecekan ke PPATK pada saat saksi Hendro Ramli alias Yongki menelepon dan menanyakan dokumen SBLC yang terkait dengan perkara ini. Bahwa terdakwa Eliezer Saragi Pardede ditangkap pada hari Senin tanggal 19 November 2018 pukul 6 WIB di rumah terdakwa nomor 15A Kelapa Indah, Kota Tangerang, dan setelah dilakukannya penggeledahan terhadap rumah dan atau tempat tertutup lainnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Eliezer Saragi Pardede dan ditemukan barang berupa satu unit handphone merek Asus berwarna hitam dengan nomor SIM 085261220453 dan satu buku tabungan BCA dengan nomor rekening 399115879 atas nama Ernawati Purba.
yang menurut keterangan terdakwa bahwa satu unit handphone merek Asus berwarna hitam dengan nomor SIM 0852-6122-0453 adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengirimkan SDLC dan RWA kepada saksi Teguh Nur Azhar, serta satu alat buku tabungan BCA dan mengirimkan tabungan BCA dengan nomor rekening 399115879 atas nama Ernawati Purba adalah rekening bank yang digunakan untuk menerima transferan uang dari saksi Teguh Nur Azhar sebesar 90 juta rupiah. Dengan demikian, unsur ini tidak telah terbukti secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 378 KUH pidana. Karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana. Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan PT ASEI sebesar 6.179.684.220 rupiah. Hal-hal yang meringankan, yang pertama terdakwa di muka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Yang kedua, terdakwa belum pernah dihukum, menimbang bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang bermuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini. Mengingat pasal 378 KUH pidana dan undang-undang yang bersangkutan. Mengadili menyatakan terdakwa Eliezer Saragi Pardede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Kedua, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang ketiga, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang keempat, memerintahkan barang bukti berupa 1 lembar slip transfer Bank Negara Indonesia atau BNI atas nama pengirim Teguh Nur Azhar dengan nomor rekening BNI 00623800938 kepada penerima atas nama Hanok Fredrik Tania dengan nomor rekening BNI 0588549494. 1 buku tabungan BCA dengan nomor rekening 39911587999 atas nama Ernawati Purba. Tetap terlampir dalam berkas perkara 1 unit handphone merek Asus berwarna hitam dengan nomor SIM 085261220453 dirampas untuk dimusnahkan, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Jadi demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2019 oleh kami, Bambang Edi Sukriyonto, SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis Tafsir Sembiring Meliala STTH M.Hum dan Abdul Kohar STTH M.H masing-masing sebagai hakim anggota putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dalam umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2019 oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu Suryono SH Panitera pengganti pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh M. Januar Ferdian
STDH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa dan didampingi penasihat hukumnya. Oke, mungkin sekian saja dari analisis saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.